Selamat sore, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Junoi tung timoi on. Kebaktian doa akan kita mulai. Mari kita memuji Tuhan. 147 Cikacan mecu Ji Pak Sisip Liu Shu. Ji Pak Sisip Liu Shu 146 Beritahu Yesus. Di jantungmu ada keluh kesah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di jantungmu penuh rasa duka, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Di jantungmu bila ada susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di jantungmu bila ada dosa, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Di jantungmu ada ketakutan, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di jantungmu bila ada khawatir, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Sika atai theo toko, kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur di sore hari ini kami dapat datang di hadapan-Mu. Kami datang, kami tahu, kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Seringkali kami mendukakan lubuk jantung Engkau dan sesama kami. Ampuni kami melewat darah Tuhan Yesus Kristus, menyucikan, melayakkan kami untuk menghampiri Engkau. Dan kami boleh memuji, menyembah Engkau, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami juga boleh menyampaikan pokok-pokok doa kami, sehingga dosa kami tidak menjadi penghalang atas doa-doa kami. Terima kasih, kami serahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, berdoa, amin. Mari kita buka pujian kembali, 217, Leong Pak Ji Sip Ci. 217 Leong Pak Ji Sip Ci. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama yang menghiburkanmu kemanapun kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bahkan. Ingat akan nama Yesus, itulah perisaiku. Bila datang pencobaan, itu yang menolongku. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah
kesukaan yang bakal. Indah harum nama Yesus, ku suka menuturkan. Ku peroleh penghiburan dan jantungku bergema dalam namanya. Pengharapan hidupku dalamnya, kesukaan yang bakal. Lagu selanjutnya 229 Leong Pak Nyisip Kyushu, 229 Leong Pak Nyisip Kyushu, Pimpin Aku. Tuhan pimpinlah aku agar ku tak tersesat. Kau berserta amanlah di dalam anugerah-Mu. Pimpin aku agar ku tak tersesat melewati hidupku sampai tiba di surga. Saat ombak menerpa, Kau yang melindungiku. Kau dekatku tenanglah, itulah harapanku. Pimpin aku agar ku tak tersesat melewati hidupku sampai tiba di surga. Tuhan pimpinlah aku sampai badai berlalu. Saat tiba di surga, air mataku terhapus. Pimpin aku agar ku tak tersesat melewati hidupku sampai tiba di surga. Sui heo ji su si ko Leong Pak Sisip Jisoo. Lagu terakhir 241 Tuhan yang pimpin jalanku, Leong Pak Sisip Jisoo. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, Ia mempedulikanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku pada jalan berliku. Anugerah-Nya tersedia, Dia beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Tuhan yang pimpin jalanku dengan kasih limpahnya,
Di bawahnya ku ke surga, ke tempat rumah Bapa. Ku kan bangkit bersamanya menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sika Thang Song Tieva. Hari ini yang menyampaikan firman Tuhan adalah Saudara Jakaria. Kini Kong Tochu Jakaria Tihung. Waktu dan tempat kami persilakan. Sika kau sikian pergi. Saya mengucapkan selamat sore kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita kembali dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ke-8. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-8. Kita akan baca secara bergantian. Nanti ayat ke-8 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta, karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikianlah tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh pemerasa membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati sama-sama. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Mari kita menyerahkan waktu ini dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dari Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah datang ke dunia untuk 100% menuruti dan menjalankan hukum Taurat. Dan juga dia taat sampai mati. Dan bukan hanya mati, tapi dia bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga untuk menyiapkan tempat untuk setiap kami yang percaya kepadanya. Kami datang lagi Bapa kepadamu dengan segala rasa syukur, karena hari ini kami bisa beribadah, bahkan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, kami sangat terbatas dan firman-Mu sangat tidak terbatas, sehingga kami membutuhkan hikmat dan bantuan dari Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu. Bahkan kami bisa diberikan tekad oleh Roh Kudus untuk bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Bapa atas dosa pelanggaran kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita kembali melanjutkan dari Pengkhotbah pasal yang ke-7. 7 hal baik atau 7 hal lebih baik daripada yang lain. Dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7. Kalau kita melihat bersama-sama, kita sudah mempelajari 4 hal yang baik dari 1 sampai ke 4. Untuk meringkasnya ada 4 hal. 1, reputasi seseorang atau nama baik nama harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Artinya reputasi seseorang setelah kematian itu jauh lebih baik daripada harta yang orang lain tinggalkan setelah kematiannya. Jadi kalau orang dengan nama yang baik, reputasi baik, anak-anaknya, cucu-cucunya akan bersuka cita karena tahu, oh nenek moyang saya ada orang yang baik. Tapi kekayaan tidak bisa dibawa mati. Walaupun dia misalnya ada seseorang mewariskan kekayaan, tapi kekayaan itu bisa segera habis. Maka dibilang reputasi atau nama baik lebih baik dibanding kekayaan. Yang kedua, kematian, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Sederhananya, kenapa kematian lebih baik? Karena kalau dari sudut pandang manusia, kita mengakhiri segala penderitaan di dunia ini. Terutama kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita akan bersama Tuhan di sorga, tidak ada derita lagi, tidak lagi ada
lagi air mata. Nah, kalau kita kembali melihat bagaimana kelahiran seseorang hanya membawa seseorang untuk memulai kehidupan di mana dosa, permasalahan, sakit penyakit akan ada di sana. Makanya kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Yang ketiga, pergi ke rumah duka lebih baik daripada rumah pesta. Kenapa? Karena dijelaskan bahwa orang yang berhikmat lebih senang di rumah di rumah duka. Kenapa? Karena dia bisa melihat bagaimana kehidupannya dan akhir dari hidupnya nanti. Jadi orang yang ke rumah duka akan refleksikan dirinya. Apakah saya nanti setelah kematian bagaimana hidup saya? Sedangkan orang yang pergi ke rumah pesta, dia hanya memikirkan kehidupan di saat ini dan tidak akan berfokus pada kehidupan setelahnya. Dan yang keempat, berduka atau bersedih lebih baik daripada tertawa. Kenapa? Kalau kita melihat dan mengingat pesan Tuhan Yesus, bersukacitalah atau berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Dan ini ada hubungannya dengan sini. Karena orang yang bersedih, berduka, dia selalu mengingat bagaimana dosa-dosanya dan dia rusak di hadapan Tuhan dan dia membutuhkan Tuhan. Sedangkan orang yang sering bersukaria, dia hanya pikir bahwa dunianya sudah baik, dia tidak perlu siapa-siapa. Dan 4 hal ini kita sudah pelajari di kesempatan yang sebelumnya. Dan hari ini kita akan menyelesaikan 3 hal yang lebih baik lagi di dalam perbandingan ini. Kalau kita lihat ayat ke-5, mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Kata kunci di sini ada mendengar. Ingat ya, dalam bahasa aslinya kata mendengar ini bukan hanya dari telinga dengar, tapi mengerti dan melakukan. Ini adalah konteks dari kata mendengar. Maka saat Tuhan bilang, jika kamu mendengar suaraku, bukan hanya dengar. Kalau kita cuma dengar seperti kita dengar orang khotbah, itu tidak masuk hitungan. Saat kita mendengar, kita mengerti dan kita melakukannya. Itu masih mendengar. Dan di sini ada 2 hal yang dibandingkan dan menarik. Hardikan atau teguran orang berhikmat lebih baik mendengar nyanyian orang bodoh. Nah, di sini kalau kita melihat teguran orang berhikmat, ada 2 jenis teguran yang dipakai di Alkitab. Satu, teguran dari Allah, dan kedua, teguran dari manusia. Dan menariknya kata ini hanya 5 kali dipakai untuk teguran dari manusia. Dan di sini apa maksudnya orang yang berhikmat? Orang berhikmat sederhananya orang yang percaya Tuhan Yesus dan melihat atau selalu membaca firman-Nya, mendapatkan hikmat dari Tuhan dan menegur kita. Nah, kalau kita dengar teguran atau hardikan seseorang, kita selalu kesal. Kita selalu marah. Tidak ada manusia yang suka diomelin, apalagi dihardik. Tapi kalau kita melihat, ini lebih baik loh dibanding mendengar nyanyian orang bodoh. Nyanyian ini sebenarnya lagu yang biasa dipakai di pesta-pesta. Kalau orang mendengarkan lagu ya, biasa moodnya akan berubah. Apalagi di pesta. Orang yang dengar di pesta, kalau dengar lagu pasti senang-senang, bawaannya happy. Sedangkan kalau kita lihat, kalau kita lagi sedih, lagi dalam masalah, yang mana yang lebih kita pilih? Orang hardikan orang berhikmat atau nyanyian orang bodoh? Nah, kalau kita melihat, kalau kita punya luka, alkohol, kita kasih alkohol, akan sakit. Tapi itu bagus. Kenapa? Karena buat tidak terjadi infeksi. Seperti itulah teguran dan hardikan seseorang. Dan hardikan ini harus berasal dari orang berhikmat. Dan hikmat ini bukan berarti orang ini punya pengalaman atau orang ini tua. Tapi orang ini menjalankan firman Tuhan, dan dari firman Tuhan dia kasih tahu kita. Orang yang benar-benar mendedikasikan dirinya atas firman. Makanya kalau kita dengar orang menyalahkan kita atau menegur kita, kita harus bersuka cita. Kita harus lebih baik daripada banyak orang bilang, masa bodoh, orang mau ngomong apa? Yang penting saya happy. Makanya di sini nyanyian orang bodoh. Nyanyian orang bodoh selalu tidak baik. Kenapa? Di sini dijelaskan. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikianlah tertawa orang bodoh. Apa maksudnya? Bunyi duri terbakar di dalam kuali. Nah, kalau kita pernah melihat, saya sih tidak pernah melihat, maksudnya tidak pernah melihat secara langsung bagaimana orang zaman dahulu
memasak. Nah, dia akan mengumpulkan kayu-kayu dan membuat api, ya kan? Nah, seringkali mereka tidak dapat kayu, mereka pakai ranting dan duri-duri. Tapi masalahnya duri-duri ini cepat terbakar, cepat membuat api, cepat habis. Nah, inilah nyanyian orang bodoh. Sepertinya bagus loh, pas didengar, iya ya, senang langsung. Tapi cepat habis. Seperti duri, bunyinya aja kencang. Nah, tapi habis. Jerami kita bakar, besar langsung, tapi segera habis. Berbeda dengan batang kayu. Kalau kita lihat batang kayu dibakar jadi arang, nah, itu bagus untuk memasak. Maka dikatakan seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali. Nah, orang Israel jelas mengerti, oh, kalau duri itu nggak ada gunanya. Seperti nyanyian orang bodoh. Makanya kita harus sering mendengarkan hikmat dari Tuhan. Orang berhikmat, dengarkan khotbah, dengarkan pujian untuk Tuhan. Dan karena pujian untuk Tuhan sebenarnya itu datang dari orang-orang percaya loh. Orang percaya menuliskan lagu itu dan memberikan iramanya, melodinya berasal dari Alkitab. Dan itu sumber hikmat. Jadi saat kita mendengarkan lagu him, lagu pujian untuk Allah, sebenarnya kita mendengarkan orang berhikmat, tapi dalam bentuk lagu. Dan orang berkhotbah dalam bentuk khotbah. Dan itu kembali ke firman Tuhan. Dibanding kita mendengarkan nyanyian orang bodoh. Banyak sekali lagu di dunia ini yang kita sering dengar. Dan kadang-kadang lagu itu buat kita tertawa, lagu itu buat kita senang, lagu itu buat kita semangat. Tapi Alkitab katakan itu tidak lebih baik daripada firman Tuhan. Jadi konteksnya sangat menarik ya. Kok kita mendengar apa yang kita dengar setiap hari. Lagu seperti apa yang kita putar setiap hari. Mungkin lagu-lagu dunia itu bikin kita senang. Oh, atau buat kita bernostalgia atau mengingat kejadian ini dan itu. Tapi itu tidak lebih baik daripada mendengarkan firman Tuhan bahkan dalam bentuk lagu. Karena itu ada hikmat Tuhan yang ditulis dan dikasih melodi. Nah, itu sangat luar biasa. Makanya di sini kita dapat hal yang pertama, mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Hal kedua, akhir dari segala sesuatu lebih baik daripada awal. Nah, akhir dan awal. Kalau kita melihat ya, sebenarnya kata akhir awal ini ada hubungannya dengan kepala. Ada kata berhubungan dengan kata kepala. Kata akar katanya sama dengan kata kepala. Awal. Kalau kamu lihat, akhir lebih baik daripada awal. Nah, kenapa? Karena hasil akhirnya yang terlihat. Orang kadang-kadang ya senang menggebu-gebu menjelaskan apa yang kita lakukan atau kita memulai sesuatu. Oh, saya sekarang sudah mulai doa, sudah mulai rajin. Nah, kita langsung menggebu-gebu, kita kasih tahu, oh saya udah begini. Tapi akhirnya seperti apa? Itu yang jadi pertanyaan. Karena akhir itu memberi hasil. Kalau kita melihat masukan dan keluaran, yang memberi hasil itu keluaran. Kayak seperti mic ini hanya awalnya. Keluarnya di mana? Keluarnya nanti di speaker. Yang menentukan juga speakernya. Itu lebih baik. Karena mau sehebat apapun, sebagus apapun ini, tapi pas dikeluarin tidak bagus, percuma. Makanya akhir suatu hal lebih baik daripada awal. Makanya kita jangan terlalu sombong saat kita memulai sesuatu hal. Apapun itu, dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, hubungan kita dengan Tuhan, nggak perlu menggebu-gebu kita kasih tahu, oh saya melakukan ini loh untuk Tuhan, tapi kita tidak tahu sampai kapan kita lakukan itu. Jangan-jangan di tengah kita berhenti. Percuma, orang tidak bisa melihat akhirnya. Walaupun pekerjaan kita di dunia ini, khususnya pelayanan, tidak ada akhir. Tapi dalam satu skala kecil pasti ada akhirnya. Seperti pembuatan buletin setiap minggu. Ada akhirnya. Akhirnya apa? Nanti akan dicetak. Itu hasilnya. Dan ada beberapa hal yang tidak bisa berakhir. Seperti penginjilan. Akhirnya kapan? Saat Tuhan Yesus datang atau kita dipanggil. Itu akhirnya. Tapi kalau kita lihat, kita jangan pernah sombong dengan awal.
awal apapun yang kita lakukan nggak perlu terlalu dibesar-besarkan. Oh, saya mengawali hal ini loh. Nah, kasih lihat semua orang, saya awali ini. Tapi percuma kalau akhirnya tidak baik. Percuma kalau tidak berjalan. Makanya dibilang akhir dari segala sesuatu lebih baik. Ini ada hubungannya dengan yang pertama, yang kedua. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Karena kematian itu akhir, kelahiran itu awal. Dan nama harum lebih baik daripada minyak yang mahal, karena dua-duanya di akhir hidup manusia loh. Disitulah kita bisa mendapatkannya. Nah, hal yang ketiga, akhir lebih baik daripada awal. Dan kalau kita melihat, saya seperti yang bilang kata awal ini ada hubungan dengan kepala ya. Nah, kalau kita mengingat kepala, kita ingat bagaimana Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau menjadi yang terdahulu, kamu akan jadi terakhir. Tapi kalau kamu mau jadi yang terakhir, kamu akan jadi terdahulu. Siapa yang mau jadi kepala, dia akan jadi budak. Siapa yang mau jadi budak, dia jadi kepala. Saya percaya, untuk saya pribadi percaya Tuhan Yesus juga memikirkan ayat ini. Untuk mengasih tahu, kita nggak perlu selalu ingin jadi kepala. Kadang-kadang kita memang dikasih tugas sama Tuhan untuk jadi yang akhir loh. Untuk sesuatu yang melakukan hal-hal sederhana dan dipimpin orang yang baik. Itu yang terbaik loh. Jangan terlalu dipaksakan, oh saya harus jadi pemimpin, di mana ternyata kita tidak bisa memimpin anak buah kita yang padahal bisa jadi pemimpin. Atau sebaliknya. Yang penting kita tahu, kalau kita, niat kita bilang, oh saya hanya ingin jadi terakhir. Seperti apa? Seperti Tuhan Yesus datang, raja, segala raja, jadi budak. Dari budak, paling budak. Dari yang terawal jadi yang terakhir. Makanya, akhir dari segala sesuatu lebih baik daripada awal. Kita jangan selalu berpikir bahwa kepala lebih baik daripada ekor. Setiap orang punya kapasitas masing-masing. Kadang-kadang Tuhan hanya ingin kita melakukan hal-hal sederhana. Kita terima itu dan lakukan terbaik, yang terbaik buat Tuhan. Kita nggak semua bisa jadi presiden, bukan? Tapi ada Tuhan tempatkan untuk orang yang cocok jadi presiden. Tapi ada hal bagian-bagian tertentu yang hanya khusus untuk kita loh. Tapi kita kadang-kadang tidak tahu. Kita belum bertanya banget dengan Tuhan. Makanya awal, akhir lebih baik daripada awal. Yang terakhir di yang ketujuh, di sini panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Nah, di sini ada permainan kata yang menarik karena ada kata roh sebenarnya. Di sini bukan kata sabar sebenarnya kalau kita lihat. Di sini sebenarnya dikatakan panjang waktu dalam roh. Waktu dalam roh. Tapi dibandingkan dengan tinggi dalam roh. Nah, panjang dalam roh, tinggi dalam roh. Tapi diartikan itu panjang sabar dan tinggi hati, sombong. Kenapa? Maksudnya panjang dalam roh artinya kita punya waktu untuk menentukan segala sesuatu. Sabar. Tapi kalau di sini dibandingkan dengan tinggi rohnya, itu tidak sabaran dan sombong, arogan. Ini ada hubungannya dengan mendengar, ya. Ini ada hubungan dengan mendengar. Saat seseorang memberitahu kita sesuatu atau menegur kita, memberitahu sebuah ide atau nasihat atau apapun juga, kita seperti yang mana? Kita panjang dalam roh atau tinggi dalam roh? Kalau orang yang panjang dalam roh, bisa dia kasih tahu kesalahan kita akan bersabar. Kita tidak cepat marah. Kita terima dulu dengar, oh apakah saya seperti itu? Bisa dibilang, oh kamu seperti ini. Kita tidak langsung marah, kita langsung pikir, apakah saya seperti itu? Apakah benar yang diomongkan? Atau ada seorang kasih kita ide, sedangkan kita maunya seperti ini. Kita pikirkan, panjang sekali. Memperpanjang waktu kita untuk merespon segala sesuatu. Tapi, ini dibanding terbalik dengan tinggi. Tinggi dalam sombong. Nah, kalau orang sombong, dikasih tahu sesuatu, dia bilang, enggak, pendapat saya lebih baik. Dia nggak mau dengar. Orang marah sama dia lebih marah sama orang itu. Kenapa? Karena sombong. Tinggi dia. Dia ngerasa dia paling benar, dia merasa dia paling bagus. Kamu siapa? Apa yang kamu bisa lakukan?
Nah, makanya panjang dengan tinggi. Nah, permainan kata di dalam puisi bahasa Ibrani itu sangat menarik. Kok kita melihat bagaimana aplikasi untuk kita memakai kata yang hampir mirip, panjang dan tinggi. Kenapa nggak panjang berlawan dengan pendek kan? Kenapa nggak tinggi berlawanan dengan rendah? Karena memang seperti itu. Kita harus lihat dari sudut pandang ini. Mendengar seperti apa? Kalau kita mendengar hardikan orang benar, apalagi orang berhikmat, kita harus panjang sabar. Dengarkan dulu. Kalau ada pendapat yang lebih baik, kita dengarkan. Kalau memang cocok dengan pendapat kita, dan apalagi kalau bisa dikombinasikan pendapat itu jauh lebih baik. Jangan tinggi hati langsung bilang, nggak boleh, nggak bisa. Nah, ini maksudnya. Nah, hari ini kita belajar secara sederhana 3 hal dari 7 hal. Kita mulai dari awal. Ada 7 hal baik di kitab Pengkhotbah pasal 7. Saya ingat saya membuat materi ini atau tugas ini untuk sebagai tugas saya di pelajaran Pengkhotbah di FEBC. Saya ingat kembali bagaimana saat saya mempelajarinya ada banyak hal sebenarnya lebih menarik lagi bisa dijelaskan di sini. Kalau kita melihat pertama, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, kekayaan. Kenapa? Akhir dari manusia hanya meninggalkan 2 hal. Nama atau harta. Kadang-kadang orang tidak meninggalkan harta, tapi nama selalu ditinggalkan. Reputasi orang itu seperti itu. Apakah dia jelek atau baik selama hidup? Tentu saat seorang dimakamkan, hal-hal baik dikasih tahu. Euloginya dikasih tahu baiknya. Tapi reputasi kita selama hidup itu seperti apa sebenarnya? Apakah seperti apa? Orang saat mendengar nama kita, Zakaria, langsung lihat, oh dia orangnya seperti ini. Itu reputasi kita loh di mata orang saat ini. Dan bisa berubah. Karena kita semakin sempurna serupa dengan Yesus harusnya. Makanya nanti reputasi kita, nama harum kita akan lebih baik. Saat kita melekat nama Tuhan Yesus, orang Kristen semakin baik lagi. Makanya nama harum lebih baik daripada kekayaan yang tidak bisa kita wariskan lagi. Yang kedua, hari kematian lebih baik daripada kelahiran. Kenapa? Karena kematian itu adalah akhir dari segala penderitaan kalau kita dari sudut pandang manusia. Dan kelahiran justru awal dari penderitaan loh. Kita mungkin senang ngelihat orang lahir, tapi untuk mereka sedang mulai penderitaan mereka di dunia. Kita mungkin sedih melihat orang mati, tapi kalau orang itu percaya Tuhan Yesus, dia memulai kehidupan dia yang bahagia. Nah, kok kita lihat dari kekristenan sudut pandang ini bertolak balik dengan dunia ini. Maka kita nggak bisa pakai hikmat kita disamakan dengan hikmat Tuhan. Tuhan jauh lebih berhikmat daripada kita. Makanya hikmat itu diwariskan untuk kita dalam sini. Kok kita mau jadi orang yang paling berhikmat di dunia, nah, percaya Tuhan Yesus. Ini, kamu tidak perlu buku-buku terpelajar, motivator, nggak perlu. Baca ini, tiap hari kamu pasti jadi lebih berhikmat. Pasti. Nggak ada tawar-menawar, pasti lebih berhikmat. Nah, 3, pergi ke rumah duka lebih baik ke rumah pesta. Dan di sini dijelaskan kenapa? Karena rumah duka lah kesudahan setiap manusia, hendaklah orang hidup memperhatikannya. Jadi kalau kita senang ke rumah duka, kita selalu memperhatikan, oh orang ini sudah mati dan dia sudah percaya Tuhan Yesus dan dia bisa masuk surga. Bagaimana dengan saya? Kita akan memikirkan hidup saya seperti apa ya? Saya akan seperti apa nanti? Makanya ada hal yang paling baik saat kita bisa menginjili pada rumah duka. Kenapa? Karena disitulah masa orang benar-benar mikirin kematian loh. Dibanding kalau kita pergi misalnya ke acara pesta pernikahan. Orang tidak mau. Sial katanya kalau ngomongin kematian di pesta pernikahan. Tapi makanya kalau kita lihat rumah duka lebih baik daripada rumah suka. Karena di rumah suka kita hanya pikir yang senang-senang ya. Kita pikir misalnya kita ke pesta ulang tahun, kita lihat, oh bagus ya ulang tahunnya, dekorasinya, makanannya, musiknya. Kita pikirin itu. Kita tidak pikirin kehidupan kita setelah itu. Tapi kehidupan kita saat ini. Selanjutnya kita lihat berduka lebih baik daripada tertawa. Karena berduka ada hubungannya dengan bertobat.
Maka Tuhan Yesus bilang, berbahagialah kamu jika kamu berduka cita, karena engkau akan dihibur. Bagaimana cara Tuhan menghibur? Tuhan akan datang kepada kamu, berada di sisi kamu. Dan itu artinya kita saat menerima Tuhan Yesus, Tuhan akan hibur kita. Makanya Roh Kudus dibilang penolong yang lain, penghibur. Kenapa? Karena dia ada di sisi kita nanti. Makanya berduka lebih baik daripada bersuka cita. Dan yang kita pelajari hari ini, mendengar teguran orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Apa yang kita dengarkan tiap hari, itu yang akan menentukan hidup kita setiap harinya. Kalau kita terus mendengar sesuatu yang bodoh di dunia ini, ingat ya, di luar Tuhan Yesus, semua orang bodoh. Tapi di dalam Tuhan Yesus semua berhikmat. Kenapa? Karena Tuhan akan terus kasih hikmat kepada kita. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, sebenarnya kita sudah menjadi orang yang berhikmat. Tapi hikmat Tuhan harus ditambahkan terus. Tapi kalau kita tidak terima Tuhan Yesus, sebenarnya kita orang bodoh. Karena kita hanya mengikuti dunia katakan. Dunia katakan ini kita didikte, ini kita lakukan ini. Itu yang dunia katakan. Makanya kalau kita mau menjadi orang yang baik, kita dengar didikan atau hardikan orang berhikmat. Walaupun keras, seperti yang saya bilang, alkohol di dalam luka, perih, tapi bagus untuk kita. Obat untuk penyakit kita, pahit, tapi bagus untuk kita. Makanya kalau kita lihat sahabat bisa memukul kita, tapi musuh bisa mencium kita bertubi-tubi. Kenapa? Karena jauh lebih baik mendengarkan teguran. Karena kita akan lebih baik. Selanjutnya, keenam, akhir lebih baik dari awal. Kenapa? Karena akhir itu ada proses akhirnya dan ada hasilnya. Di akhirlah kita melihat hasilnya. Dan ini ada hubungannya juga seperti yang saya bilang, awal itu berhubungan dengan kepala. Makanya kita lihat awal dari segala sesuatu. Kita jangan mau selalu jadi kepala. Kita harus selalu jadi akhir. Karena kalau kita ingin selalu jadi yang terdepan, terdahulu, Tuhan akan taruh kita paling akhir. Tapi kalau kita selalu ingin jadi yang terakhir, Tuhan akan taruh kita paling depan. Itu ada prinsip kekristenan. Makanya Tuhan Yesus harus jadi yang terakhir dulu. Itu contoh loh, Tuhan Yesus nggak asal ngomong cuma bilang terawal terakhir. Tapi Tuhan Yesus buktiin dulu loh. Raja segala raja yang pemilik semuanya jadi orang yang tidak punya apa-apa. Lahir di kandang binatang. Kontrasnya jauh. Tapi itu buktiin buat kita dan kasih contoh untuk kita. Oh, kita mau jadi yang terawal, kita harus jadi yang terakhir dulu. Makanya akhir dari segala sesuatu lebih baik. Yang terakhir, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Panjang dalam roh lebih baik tinggi dalam roh. Maksudnya kita sabar dan kita tidak sombong saat orang menegur kita. Dan kalau Tuhan mengizinkan, kita akan meneruskan Pengkhotbah pasal 7, banyak hal yang baik. Seperti nanti kalau Tuhan mengizinkan, kita akan melihat banyak kata jangan di sisa dari pasal ini. Dan kita akan lihat apa yang dikatakan Alkitab yang tidak boleh kita lakukan. Kayaknya Tuhan menolong kita dan kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kasihi dan mengasihi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang indah, yang selalu memberikan kami hikmat yang tertinggi, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu. Tolong kami Bapa, sehingga firman-Mu bukan hanya kami dengar saja, tapi kami punya tekad untuk melakukan firman-Mu, supaya orang lain bisa tahu bagaimana hidup seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua hari kami, bahkan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Kau yang menolong kami berdoa dan mengucap syukur dan memohon pengampunan dosa atas dosa pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.